Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas taufik dan hidayahnya, curahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan hidup di dalam pengabdian dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umur kita panjang, dibaguskan amal kita. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang baik yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur dengan keyakinan bahwa nikmat itu datang dari Allah. Syukur dengan lisan mengucap alhamdulillah. Syukur dengan menggunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salamnya semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa iltizam dengan sunnah-sunnahnya. Kajian kita dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf masih pada pasal yang ketiga, As-Salafu wa karahiyatuhum lisyahrah. Salaf dan kebencian mereka terhadap kepopularitasan, keterkenalan. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca apa yang disampaikan Al-Hasan. Kata beliau, wa kuntu ma'a ibnil Mubarak yauman fataina ala saqayah fannasu yashrabuna minha fadana minha wa yashrabu walam ya'rifun nas liyashraba walam ya'rifhu an-nasu fazahamuhu wa dafa'uhu falamma kharaja qala li mal ais ilaha kada
yakni haitsu lam yu'raf wa lam yuwaqqar. Katanya Al Hasan, dan aku bersama Ibnul Mubarak pada satu hari dan kami mendatangi Saqayah. Di sini ada footnote disebutkan Saqayah itu maudi saqa au ma yubna li jam'il ma. Saqayah itu adalah tempat orang minum air di sana atau apa-apa yang dibangun untuk mengumpulkan air, balong atau semisalnya, itu Saqayah. Maka orang pun berdatangan untuk mengambil air daripadanya. Maka manusia yashrabuna minha, manusia minum dari Saqayah tadi. Dan kami pun mendekat terhadap Saqayah tersebut. Fadana minha, dan manusia dan kami termasuk di dalamnya adalah mendekati Saqayah tadi untuk minum. Dan lam ya'rifun nas, manusia tidak mengenal Ibnul Mubarak. Fajahamuhu, maka mendesaklah manusia kepada beliau, wadafa'uhu, dan mendorongnya. Dan ketika keluar dari kerumunan tadi untuk sama-sama minum di Saqayah tadi, maka Ibnu Mubarak mengatakan kepadaku, kata Al Hasan, mal ais ila hakada, tidaklah kehidupan ini kecuali seperti ini. Yakni maksudnya haitsu lam yu'raf wa lam yuwaqar, di mana manusia tidak menghormatinya, dia tidak dikenalnya, dan tidak juga dihormatinya. Hadirin jemaah, Ibnu Mubarak itu di zamannya orang yang terkenal dengan kesolehan, alim. Kalaulah manusia tahu itu Ibnu Mubarak, tidak seperti ini keadaannya, mesti menghormati, mempersilakan, mengawal, mungkin suruh masuk kalau tahu. Dan ternyata pada saat itu mereka tidak tahu, sehingga mereka memperlakukan selayaknya manusia, didorong-dorong begitu. Dan ternyata inilah, kata dia, kehidupan itu yang baik buat dia dan buat kita semua, di mana kita tidak dikenal, manusia tidak menghormati kita. Dan ini adalah percontohan salafuna soleh. Jadi tidak mau disanjung, tidak mau dihormati. Yang pada saat ini kebanyakan manusia suka untuk disanjung dan dihormat. Kalau tidak disebut gila sebagiannya, sanjungan dan penghormatan. Tetapi bagaimana kehidupan orang-orang soleh terdahulu, justru dia senang kalau tidak dikenal sama orang. Maka kata beliau, mal'ais ila hakada, tidaklah kehidupan ini kecuali seperti ini. Kenapa? Ikut didorong manusia gitu, di dalam mencari seteguk air sama-sama dengan mereka. Kenapa hadirin? Kalau manusia tahu itu Ibnul Mubarak, tidak akan begini, sebab akan dihormati, dia terhormat aslinya. Tetapi dia menghindari penghormatan manusia, maka dia senang untuk bersama-sama mereka di dalam mencari air. Desak-desakannya sama, susahnya sama begitu. Maksudnya adalah haitsu lam nu'rab wa lam nuwaqar, di mana kami tidak dikenal sehingga kami juga tidak dihormati. Maka itulah yang dipilih kehidupan itu. Karena hadirin jemaah, ada fitnah besar. Bisa jadi ketika orang itu menghormati kita, banyak memberikan kepada kita penghormatan, akan terfitnah diri ini, akan terfitnah sehingga ada ujub di dalamnya. Maka mereka pilih di dalam kehidupannya untuk tidak dikenal
Walaupun amal solehnya banyak, ilmunya banyak, kedermawanannya diberikan kepada manusia banyak, tetapi dia tidak mau dikenal sama orang. Cukuplah diketahui sama Rabb Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Yang kedua berikutnya, wa bainahu wa bil Kufah, ini juga masih di dalam kisahnya Ibnul Mubarak. Dan ketika dia Ibnul Mubarak bil Kufah, di Kufah, yaqra alaihi kitab al-manasik, dibacakannya, yuqra alaihi, dibacakannya kepadanya kitab namanya al-manasik, judul kitabnya begitu. Intahilah hadis, maka sampai pada hadis wa fihi, di dalamnya qala Abdullah, ditulis di situ qala Abdullah. Abdullah ini siapa? Abdullah ibnu Mubarak, tercatat di situ. Wa bihi nakhud, katanya, kata yang membacanya dalam kitab tadi sebutkan qala Abdullah, berkatalah Abdullah, wa bihi nakhud, dan kami mengambil pendapatnya. Subhanallah, kedengaran beliau, Abdullahnya ada, yaitu Abdullah ibnul Mubarak. Ketika ada pembacaan kitab, ternyata dianya tersebut dalam kitab itu. Faqala man kataba hada, kata siapa yang nulis ini? Min qauli, dari perkataan. Qultu, dia yang menyampaikan tadi, al-katib alladzi katabahu, penulisnya yang menulis, yang telah menukil. Walam yajal yuhaqqihu biyadi hatta darasa, kemudian haka, dia hapus-hapus itu, busrak-busrak gitu, sampai tidak tertulis lagi kata Abdullahnya. Tsumma qala wa man ana hatta yuktabu qauli, siapa saya katanya, sampai ditulis perkataan saya di situ. Tak suka dia, padahal sebetulnya berhak untuk diambil nukilan dia. Tetapi ketika dia dengar termaktub namanya, dia nggak mau itu, sampai dihapus supaya tidak terdapat kaulnya di situ. Seraya mengatakan waman anak, dan siapa saya nih Abdullah Mubarak ini, nggak ada bukan siapa-siapa gitu. Kenapa harus ditulis di situ? Hatta yuktabu qauli, sampai ditulis perkataanku begitu. Dan ini adalah sekali lagi dalam pembahas kita adalah bagaimana mereka dan karohiyahnya terhadap syahrah, keterkenalan. Karena ketika ternukil akan terkenal, semua orang akan dengar dalam kitab itu perkataannya Abdullah Mubarak, wa bihi nakhud, disebut, kita ngambil pendapatnya beliau. Kalaulah Ibnu Mubaraknya nggak dengar, mungkin nggak akan melakukan itu. Dia dengar langsung, dia nggak mau untuk terkenal. Sementara dia saksikan, akhirnya dia berusaha untuk menghapus dari kata siapa? Qala Abdullahnya tadi. Ini poin. Wan Husain ibnul Hasan al-Marwazi qala Abdullah ibnul Mubarak, kun muhibban lil khumul, yakni karahiyatus syahrah, wala tudhir min nafsika annaka tuhibul khumula fatarfa'a nafsaka, fa inna da'waka zuhda min nafsika huwa khurujuka minaz zuhdi, li'anaka tajuru ila nafsika thana wal madhah. Dari Al-Husain ibnul Hasan Al-Marwazi berkata Abdullah ibnul Mubarak, kun, jadilah engkau, muhibban lil khumul, cinta kepada al-khumul. Apa itu al-khumul? Kita lihat footnote. Al-khumulu ma'nahu huna al-khafa. Khumul itu ketersembunyian gitu. Ketersembunyian, wa adamu syahra,
dan tidak populer dan tidak dikenal. Tetapi kata penulisnya walaisa al-murad bihi al-kasal. Tapi khumul itu bukan orang yang malas. Tidak dikenal, sembunyi-sembunyi, tidur aja malas, enggak begitu maksudnya. Dia adalah semangat, kerja keras, tetapi tersembunyi, tidak tampak, tidak zahir, tidak terkenal. Maka kata Ibnul Mubarak, kun, jadilah kamu muhibban lil khumul, cinta ketersembunyian, karahiyatus syahra, tidak suka kepada ketenaran. Wala tudhir min nafsika annaka tuhibbul khumul, tetapi ingat, kamu jangan tampakkan dari dirimu bahwasanya kamu cinta al-khumul, jangan tampakkan itu. Sehingga orang tahu kalau dia itu tidak suka dikenal. Kalau itu tahu, itu akan mengangkat dirimu, dan itu jangan sampai tahu juga orang. Paham ya, ikhwan? Jadi kita menyembunyikan diri dari kebaikan kita dan kita tidak mau terkenal, tetapi ketidakterkenalan kita pun jangan dikenal orang gitu. Karena nanti kalau orang tahu kalau dia si fulan itu tidak suka untuk terkenal, kalau orang tahu itu juga kenal, kalau ditampakkan dia nggak suka ketenaran, maka itu juga akan mengangkat dirimu dan itu akan jadi tidak baik juga. Jadi di sini ada dua poin. Poin kita bersikap khumul, menyembunyikan amal kita, tidak mau tenar. Pada saat yang bersamaan tidak kita tampakkan ketidaksukaan tenar kita ini ke orang lain. Itu adalah sebuah kecerdasan diri. Bagaimana kita tidak mau terkenal, tetapi ketidakterkenalan kita itu jangan sampai dikenal juga sama orang. Kenapa? Fatar faun nafsaka, nanti kamu juga akan diangkat sama orang kalau begitu. Dia berikan analogi, fa inna da'waka az-zuhda, sesungguhnya klaim engkau terhadap juhud engkau itu. Ini orang juhud nih, cinta akhirat, tidak cinta dunia, mendahulukan akhirat atas dunia, namanya juhud. Dan pengakuan kamu terhadap juhudmu itu atas dirimu, itu menyebabkan kamu keluar dari juhudmu itu. Jadi orang yang berbuat juhud, mendahulukan akhirat dari dunia, itu jangan didakwakan. Didakwakan tuh diaku-aku bahwasanya dia itu juhud gitu. Diaku, saya emang nggak mau gini karena juhud gitu. Tersebut dia pengen orang tahu kalau dia juhud. Maka pengakuan kamu terhadap juhudmu itu terhadap dirimu huwa khurujuka minaz zuhdi. Maka itu adalah saat kamu keluar dari juhudmu itu, sebab kamu mendakwakan kamu juhud begitu. Demikian juga ketika kita suka kepada al-khumul, kita menyembunyikan amal soleh kita, kebaikan kita, tidak mau terkenal. Tapi kalau itu didakwakan juga, diaku, diklaim saya ini khumul, dia itu khumul dalam keadaan tidak mau dikenal, tapi juga orang tahu kalau dia itu nggak mau dikenal, maka itu juga dihindari begitu. Jadi dua poin. Kita mesti zuhud, bersamaan dengan itu tidak ada klaim kita terhadap juhud kita begitu. Sehingga orang tidak kenal kita juhud. Li'annaka tajurru ila nafsika tsana. Sebab kalau kamu melakukan itu akan membawa kepada dirimu pujian orang, al-madah wassana, yang itu juga akan merusak hati kita begitu. Dan ini sama sebagaimana terulang juga di majelis ini berkait dengan ikhlas. Barang siapa melihat pada dirinya ikhlas, maka ikhlasnya butuh ikhlas lagi. Apalagi mengklaim saya ini ikhlas gitu, atau dia itu bilang ikhlasin amal ini, nggak perlu diklaim dia. Allah yang maha tahu terhadap diri kita masing-masing. Maka barang siapa yang melihat pada dirinya ikhlas, maka ikhlasnya butuh ikhlas lagi.
Sehingga hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, bahwa kita tertuntut berbuat baik, beramal soleh, tertuntut juga untuk tidak mendohirkan atas amal soleh tersebut, sehingga biarlah manusia itu tidak mengenal atas kesolehan kita kecuali ahlus sama, yang di atas sana, Rabb tabaraka wa ta'ala. Maka barang siapa terhinggapi penyakit syuhra, superioritas diri, pengen eksis, sehingga dia upload banyak kebaikannya di medsos, maka ini ada ihdar, perlu diperhatikan, perlu hati-hati. Kalau tidak punya kepentingan yang mendesak, jangan ditampakkan. Sebagaimana kita memahami bahwa zahirnya baca Quran kita, idharnya baca Quran itu seperti idharnya sodakoh, dan mungkin bisa dikiaskan kepada amal yang lain. Kalau kita tidak punya kepentingan terhadap idhar, tampaknya amal soleh kita sembunyikan gitu. Kecuali sodakoh dia diidharkan, ditampakkan untuk menarik orang untuk tertarik kepada sodakoh, maka lakukan itu tanpa merusak keikhlasan dirinya, maka tampakkan. Demikian juga ketika kita membaca Al-Quran, karena di antara tujuh golongan adalah rajulun tasaddaqa bi shaddaqatin fa akhfaha hatta ta'lamu shimaluhu matunfiku yaminu. Seorang bersedekah dengan sedekah kemudian disembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu berapa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini adalah kinayah, sebuah perumpamaan yang subhanallah, takutnya kita atas tampak kebaikan kita itu adalah sebagaimana takutnya kita tampak kejelekan kita. Kembali kita ingatkan sebuah penegasan bahwa orang yang sehat mentalnya, bukan rusak, yang sehat mentalnya, tidak mau kejelekannya itu ketahuan orang yang normal. Sebagaimana kita tidak mau dan malu, tidak berkenan kejelekan kita ketahuan orang, maka kita pun tidak berkenan pada diri kita kebaikan kita dikenal sama orang. Begitu. Maka berusaha untuk ikhlas diri. Kalau kemudian orang mengetahuinya, khair alal khair, karunia-Nya mungkin, tetapi bukan itu yang disengaja buat kita untuk idhar terhadap amal kita. Kalau kita saum tanggal 9 Arafah, kita tahu keutamanya kita saum, kemudian orang tahu, juga bisa menarik yang lain saum di hari tersebut, walhamdulillah. Tapi bukan sengaja untuk menampakkan kehebatan amal kita. Demikian juga ketika kita bisa sholat malam, bisa berjamaah di masjid, sholat subuh misalkan, dan amal-amal itu semuanya, maka jangan sampai tampak daripada kita amal tersebut. Semoga akan menjaga diri kita atas keikhlasan kita. Wa an Ahmad ibnu Yunus al-Yarbu'i hadatsana Muawiyah ibnu Hafs an Dawud ibnu Muhajir an Anas al-Muharij sami'a Fadalah bin Ubaid faqultu lahu ausini. Katanya, wasiatkan kepadaku. Qal, beliau sampaikan, khisalun yanfauqallahu bihinna in istata'ta an ta'rifa wa la tu'rafa faf'al wa in istata'ta an tasma'a wa la takallam faf'al wa in istata'at
anta jelisa wala tujlas ilaik faf'al. Dari Ahmad ibnu Yunus al-Yarbu'i berbicara kepada kami Muawiyah ibnu Hafs, dari Dawud ibnu Muhajir, dari ibnu Muhairij, aku mendengar Fadalah ibnu Ubaid, aku mengatakan kepadanya, ausini, wasiatkan kepadaku. Dan ini kita juga pengen dengar tuh wasiat. Beliau mengatakan, khisalun, sikap, tingkah laku, perilaku, yanfaqallahu bihinna, Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan khisal tadi, sikap-sikap, amalan, perilaku-perilaku tersebut. Yang pertama, ini statota an ta'rif wala tu'raf faf'al. Apabila kamu bisa, kamu tahu, wala tu'raf, dan tidak diketahui orang, faf'al, lakukan. Kita berilmu, kita tahu, tapi kita berusaha, kita tidak diketahui orang. Faf'al, maka lakukan itu. Jadi kalau bahasa gampang, boleh pinter, jangan kuminter gitu mas. Pinter keharusan kita, tapi jangan kemudian pengen disebut orang pinter, kuminter, nggak tahu seberapa dalam ilmunya juga, tetapi seakan-akan dia adalah orang yang paling pinter, pengen tampak di hadapan manusia. Maka kalau kamu bisa untuk kamu tahu, tetapi orang tidak tahu tentang kamu, faf'al, maka lakukan itu. Dan ini adalah sikap yang mulia. Belajar, kita belajar sampai kita pinter, bahasa Arab belajar, usul fikih belajar, tafsir belajar, qaidah fikih belajar sampai kita ini tahu. Tetapi orang tidak tahu kalau kita ini tahu sebetulnya. Kenapa? Kitanya nggak suka warwer ke orang. Nanti juga mereka akan tahu. Sehingga kita mengenal sebuah istilah dari orang tua kita, katanya, anak macan itu walaupun diem tahu, disegani sama yang lewat itu. Kenapa? Kalaupun dia itu diem, orang tahu kalau itu anaknya singa, anaknya macan. Tapi kalau anaknya kucing, ngeong-ngeong keras, orang nggak akan segan tahu anak kucing. Nah, kira-kira demikian. Dan ini adalah sebuah permisalan yang eksperimen mereka panjang itu. Sehingga jangan khawatir kita ini tidak dikenal orang apa, udah biarkan. Karena kepentingan kita sebetulnya kehidupan di akhirat itu adalah Rabb tabaraka wa ta'ala, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Maka canangkan di dalam dada-dada kita ini bahwa kepentingan amal kita ini adalah kepada siapa? Allah Subhanahu. Dan itu sesungguhnya ikhlas. Dan ikhlas ini berat. Karena jiwa tidak mempunyai hak apapun, bagian apapun dari amal itu. Kenapa? Karena amal itu 100% diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satu. Sehingga kalau kita beramal dengan amal apapun, tidak punya kepentingan sama makhluknya Allah, kepentingannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berilmu kita, tahu kita, tapi kalau antum tidak diketahui sama orang dengan ilmunya, maka faf'al, lakukan itu. Ini satu poin, yaitu apa? Ta'lam wala tu'lam. Gampang hafalkannya ya. Ta'lam wala tu'lam. Ini mabni maklum, satunya mabni majhul. Kamu tahu tapi tidak dikenal orang. Kalau ini bisa, faf'al katanya, lakukan itu satu poin. Dan ini wasiat. Maka sembunyikan diri kita atas kebaikan-kebaikan kita, atas ilmu kita, atas kesolehan amal kita.
Kemudian fa in istata'ta an tasma'a wa la takallam faf'al. Kalau kamu bisa mendengar dan kamu tidak berbicara, itu bisa kamu lakukan, maka kerjakan. Jadi kalau kita pandai mendengar, kemudian kita tidak berceloteh gitu bahasanya, tidak banyak ngomong, tidak bicara, maka kerjakan itu. Sudah, biarkan orang tidak tahu sesungguhnya kita ini mampu sebetulnya. Tapi kita pintar mendengar, tidak berbicara. Karena sebagian orang itu, hadirin jamaah, bisa belajar ngomong, pintar belajar ngomong, pintar ngomong, tetapi tidak pintar diem, tidak pintar ngedenger, tidak bisa belajar ngedenger orang begitu. Jadi kalau dia di dalam situasi tertentu nggak mau diem, dia pokoknya ngomong aja maunya. Padahal dengar juga perlu belajar kita bisa ngedengar orang gitu. Kalau kamu bisa ngedengar dan tidak berbicara, maka lakukan itu. Ini istata'a an tasma'a wala takallam faf'al, maka kerjakan itu. Yang terakhir, wa in istata'ta an tajlisa wala tujlasa ilaik faf'al. Jika seandainya engkau mampu untuk bisa duduk di banyak majelis, tetapi kamu tidak mau orang banyak duduk bersama kamu di majelis kamu, maka faf'al, lakukan itu. Sehingga kita bisa belajar kemana-mana di majelis masyayikh, asatidzah duduk. Tapi kita tidak ingin orang duduk dengan saya, gitu. Tidak mau dikenal sebagai ustadz, tapi dia cari ilmu begitu. Kalau itu bisa, katanya faf'al, maka lakukan. Sehingga di sini ada 3 poin penting diingatkan kembali kepada kita semuanya. Ada 3 sikap yang apabila kita mampu, insya Allah akan memberikan manfaat oleh Allah kepada kita. Kalau kita mampu untuk tahu tidak diketahui, maka kerjakan. Kalau kita bisa mampu untuk kita bisa mendengar tidak kita bicarakan, maka kerjakan. Apabila kita mampu untuk hadir di majelis taklim dan tidak orang ikut majelisnya engkau, maka kerjakan. Ini adalah poin. Kemudian wa an rajulin qal, dan dari seseorang berkata, ra'aitu asarul ghammi fi wajhi abi Abdillah, yakni al-Imam Ahmad, wa qad athna alaihi syakhsun wa qila lahu jazakallahu anil islami khairan, qal bal jazaallahu al-islama anni khairan, man ana wa ma ana. Seseorang berkata, aku melihat asarul gham, bekas kegundahan, gundah gulananya pada wajahnya Abi Abdillah, yaitu Imam Ahmad. Seseorang telah memuji Imam Ahmad dengan mengatakan kepada beliau, jazakallah anil Islam khairan. Perhatikan di sini, jazaka Allahu anil Islam khairan. Itu tarkibnya. Jazakallahu anil Islami khairan. Jazakallah, semoga Allah membalasmu anil Islam, karena telah berbuat banyak terhadap Islam engkau, khairan, kebaikan. Maka apa kata beliau? Qala bal jazahallahul islama anni khairan. Dibalik, beliau bantah gitu. Bahkan semoga Allah membalas kepada Islam dari apa yang diperbuat Islam untukku. Man ana wa ma ana, siapa saya dan apa kedudukan saya di sini sampai kau puji saya terhadap
baktinya kepada Islam. Sehingga dia tidak terima itu, diucapkan apa? Jazakallahu anil Islam khairan. Bisa dipahami ya. Yang pertama itu beliau dipuji, jazakallahu al Islam khairan. Semoga Allah membalasmu kebaikan terhadap apa yang kamu perbuat terhadap Islam. Jadi orang memujinya bahwa Imam Ahmad telah banyak berbuat ini, engkau telah berbuat banyak kepada Islam ini. Semoga Allah membalas kepada engkau kebaikan. Kata Imam Ahmad, bal tidak katanya. Bahkan semoga Allah balasi Islam atas apa yang Islam berikan kepada aku. Sehingga di sini tidak senang orang memuji dia itu atas kebaikan yang padahal kurang apa Imam Ahmad? Imam As-Sunnah rahimallahu taala, Imam Ahmad termasuk pada fitnah khalqil Quran dan disiksa demikian, siksanya demikian sangat disiksa atas klaim yang harus mengikuti bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk sampai ganti khalifahnya. Subhanallah. Dan dia bertahan dengan siksaannya tersebut. Kurang apa Imam Ahmad terhadap Islam hakikatnya, tetapi ketika di hadapan beliau dikatakan jazakallahu anil islami khairan, katanya tidak, tapi bal jazakallahu al islamu anni. Perhatikan di situ. Tidak ada kaknya di depannya. Jazallahu al islama anni khairan. Bukan jazakallah, tetapi jazallahul islama. Semoga Allah membalasi ke Islam itu yang telah berbuat baik kepada. Karena Islam itulah yang syariat yang membawa kebaikan kepada beliau khairan. Man ana wa ma ana. Siapa saya dan apa kedudukan saya dalam hal ini. Hadirin jamaah rahimanallahu wa yakum, ini adalah hal yang menjadi tauladan kita bahwa kita sungguh setiap amal kita, dari perjuangan kita, amal soleh kita, mungkin dalam dakwah kita, pengorbanan kita, harta, tenaga, mungkin jiwa, mungkin, maka tidak kemudian mengklaim atas apa yang telah kita lakukan, tetapi itu adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau sungguh ucapan terima kasih orang dan juga tidak mau balasan dari manusia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian akhir di pembahasan kita terhadap bagaimana salafun saleh tidak sukanya dengan ketenaran ini, kita akan sampaikan agak panjang kisahnya. Wan Muhammad ibnul Munkadir qala kanat li sariyatun fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajlisu usolli ilaiha bilail faqahata ahlul Madinah sanatan fakharaju yastashqawna falam yusqaw falamma kana minal laili salaitu isya al akhirah fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa jitu fatasanad tu ila sariyati faja'a rajulun aswad ila akhirih. Dari Muhammad ibn al-Munkadir, beliau berkata, katanya aku mempunyai satu tiang di Masjid Rasulullah, dan antum tahu subhanallah, kita melihat di Masjid Nabawi itu banyak tiang-tiang gede-gede begitu ya. Dan diantaranya di sebelahnya itu ada majelis para ulama begitu. Yang sempat kita hadir itu ada Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi di majelisnya beliau masih hidup rahimahullah taala saat itu. Jadi ada kursinya, ada syekh ini, Syekh Fulan begitu. Dan ternyata dia katakan Muhammad ibn Munkadir, katanya aku mempunyai, dia biasa di sholat di satu tiang di Masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi, yang aku duduk di situ, aku sholat di sana pada satu malam pada saat Ahlul Madinah dalam keadaan paceklik,
tidak turun hujan lama begitu. Maka mereka pun keluar ahlul Madinah yastasqauna falam yusqaw. Dan ahlul Madinah pergi untuk salat istisqa, ternyata belum juga diturunkan hujan. Karena doa ihtimal dengan hikmahnya. Jadi sudah dilakukan salatul istisqa ahlul Madinah falam isqau, dan tidaklah turun hujan. Falamma kana minal lail sholaitu isya'al akhirah fi masjid Rasulullah. Pada ketika satu malam salat isya al akhirah di sana terakhir di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa jitu, kemudian setelah itu aku mendatangi tadi tiang yang biasa sholat di situ, dan aku pun bersandar di tiang tersebut. Faja'a rajulun, datang seorang laki-laki, katanya aswad, orang ini hitam tapi juga buni, kecoklat-coklatan. Jadi orang ini hitam kecoklat-coklatan, baini wa baina yadai, dan di hadapanku dia, wa kuntu khalfahu, dan aku ada di belakangnya. Faqama fa shola rakatain. Kemudian orang ini salat 2 rakaat, kemudian jalas, dia duduk. Faqala ya Rabb, kharaja ahlu al-haram nabiyyik yastasqawna falam tashqihim fa ana uqsimu alaik lama saqaitahum. Maka dia katakan, wahai Tuhanku, katanya, telah keluar penduduk haram nabimu, maksudnya Masjidil Haram Madinah, penduduk Madinah, salat istisqa, memohon hujan, kau belum turunkan kepada mereka hujan, dan aku bersumpah atas namamu, semoga bisa engkau turunkan kepada mereka hujan. Bayangkan, berdoa. Faqala Ibnu Munkadir, di belakangnya dia orang ini berdoa. Kemudian fakult majnun, katanya jangan-jangan gila nih orang gitu, kata Ibnu Munkadir di belakangnya, sedemikian berdoa. Qala falamma wada'a yadai, kemudian ketika diletakkan tangannya, hatta sama itu ra'ad, subhanallah, begitu diturunkan maka mendengar suara guruh geledek gitu ya. Tsumma ja'atis sama bisyai'in minal matar, kemudian langit pun turun hujan. Setelah beliau menurunkan tangannya tadi, wahammani arruju ila ahli, kemudian saya berpikir saya pulang nih ke keluargaku, Masjid Nabawi, karena hujan turun dia pengen, kata Ibnu Munkadir, untuk bisa pulang. Falamma sami al-matar hamidallah bihamadi lam asma bismil hiqat. Kalau ketika mendengar hujan itu turun, maka beliau laki-laki ini memuji Allah dengan pujian yang aku belum pernah semisalnya mendengar pujian seperti itu terhadap orang ini. Kemudian qala tsumma qala wa man ana haitsu astajib li, dia ngomong, siapa saya sehingga Allah atau engkau kabulkan doaku kepadaku. Jadi di tengah syukurnya dia kepada Allah, dia ucapkan wa ma'ana, siapa saya sampai engkau turunkan hujan ini, ijabah doaku. Tetapi aku berlindung, mohon perlindungan dengan memujimu, perlindungan dengan pertolonganmu. Kemudian dia pun berdiri, dan di situ ada pakaiannya, pakaian diselimutkannya, di bawahnya juga dipakaikannya hijarnya tadi. Maka kemudian koma, kemudian dia sholat dengan kainnya tadi, maka terus dia sholat sampai mendekati waktu subuh begitu. Kemudian dia pun sujud dan witir dan sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar. Kemudian sholat juga subuh berjamaah. Maka setelah keluar, falamma salamal imam qoma fakharaja, ketika sudah imam salam maka dia pun ikut keluar. Dia keluar dan aku pun mengikuti keluar di belakangnya.
hatta intaha ila babil masjid, sampai selesai habis kepada babul masjid. Fa kharaja rafa'u thawbahu, kemudian dia keluar, dia angkat kainnya karena becek hujan. Maka kemudian aku pun mengikuti dari belakangnya, aku pun angkat juga. Sampai kemudian dia dapatkan, ini rumah, di situ dia rumahnya. Kemudian dia pulang. Enggak sempat ketemu pada hari itu. Falamma kanat lailah tsaniyah, pada malam yang kedua, maka aku pun sholat isya di masjid Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu aku pun mendatangi biasa di tiang. Kemudian dia pun datang juga, orang tadi, dengan kisahnya, dengan kainnya. Kemudian yang lainnya juga ada di lehernya, dipakaikannya. Maka dia pun sholat, berdiri dan sholat. Dan terus dia sholat. Idza khasya subuh sajada. Ketika sudah subuh, maka dia pun sujud dan witir. Kemudian dia sholat 2 rakaat fajar, kemudian qomat, kemudian sholat bersamanya, dan kemudian salam imam, kemudian keluar dari masjid, dan aku pun mengikuti keluar dari belakangnya sampai mengikutinya memasuki satu rumah araftuha, yang aku tahu rumah tadi. Maka dia menandai rumah tersebut. Ketika itu balik lagi, ketika sudah terbit matahari, kemudian sholat duha, baru dia ingin mendatangi rumahnya. Adzan? Muadzin. Tubuhnya, kemudian laki-laki tadi keluar, dia ikuti sampai tahu rumahnya. Begitu tahu rumahnya, kemudian dia balik ke Masjidin Nabawi. Falamma tala'atus syams, ketika terbit matahari, fasolaitu wa kharajtu hatta ataitud dar. Kemudian sholat, yakni duha. Kemudian aku pun keluar sampai aku mendatangi rumah tadi, yakni rumah yang sudah diketahui, di sana dia. Fa idza ana bihi qaid yakhruz wa idza huwa iskaf. Maka disitulah aku tahu dia sedang duduk dan sedang menjahit, kerjaannya penjahit, dan dia adalah tukang sepatu. Falamma ro'ani, dan ketika dia melihatku, arafani, dia tahu tentang aku. Faqala Aba Abdillah marhaban, biasa begitu ya. Wahai Aba Abdillah, selamat datang, marhaban, tahu dia. Alaka haja, kamu punya perlu, katanya, datang kemari. Turidu an a'malaka khufan, engkau mau aku membikinkan kamu sebuah sepatu, kata dia. Demikian disampaikan. Fajalastu fakultu, aku duduk dan aku mengatakan, alasta sohabi barihatil ula. Jadi dialihkan pembicaraannya. Bukankah engkau tadi orang yang pada malam pertama tahu bahwa orang tadi berdoa kemudian turun hujan, jadi pengen memuji kamu hebat, mungkin maksudnya kamu orang yang malam pertama tadi tahu, orang tadi tahu, dia orang mau ngomong nih bahwasanya dia telah berdoa kemudian turun hujan. Nggak seneng itu, malah marah dia. Faswadda wajhuhu, wajahnya itu hitam, marah. Jadi disebut itu, dipuji itu nggak suka dia. Padahal memang dia orang yang berdoa malam itu, kemudian setelah selesai doa angannya diturunkan, kemudian ada gur geledek, kemudian datang hujan. Dan orang tadi nggak tahu Ibnu Munkadir ada di belakangnya. Dan ketika sudah malam kedua dikuntit, ketahuan rumahnya, dia datangin pada hari kedua itu untuk memberikan klaim, ini benar kamu yang kemarin, yang malam pertama itu. Maka wajahnya pun hitam, faswadda wajhuhu wasohabi, kemudian dia teriak kepadaku, katanya, wa qala Ibnu Munkadir ma anta wadak, apa kaitannya kamu dengan yang itu, katanya. Qala ghadiba, kemudian Ibnu Munkadir mengatakan dia pun marah, subhanallah, ketika diketahui atas dia
Akhirnya fafaraqtuhu wallahu minhu. Makanya katanya aku akan berpisah denganmu katanya. Akhirnya aku pun keluar dari sisinya sekarang. Karena ngomongnya marah begitu akhirnya dia tinggalkan. Bayangkan ikhwan fillah azanallah, itu kebaikan orang berdoa kemudian dikabul ijabahnya. Tapi dia nggak mau kemudian orang lain datang untuk memberikan tadi ucapan apa namanya muji apa. Kamu kan orang yang malam pertama tadi, maksudnya tahu berdoa kemudian turun hujan, tapi dia tidak berkenan untuk tersebut tadi, bahkan marah di sana. Sampai Ibnu Qadir kemudian meninggalkan dia. Falamma kana fi lailatil tsalitsah. Nah, bagaimana? Terjadi pada malam yang ketiganya. Aku pun sholat isya katanya di masjid Rasulullah, kemudian aku datang ke tiang yang tadi, aku juga apa namanya berbaring di situ, maka ditunggu falam yaji, orang ini tidak datang. Qala qultu innalillah, katanya ada apa nih orang malam yang ketiganya nggak datang, apa yang aku telah lakukan? Maka setelah pagi hari pada masbatu jalastu fil masjid hatta talat samas, aku duduk di masjid sampai terbit matahari. Dan ini orang-orang terdahulu demikian kebiasaannya, mudah-mudahan sekarang juga insyaallah taala. Jadi nunggu dari sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian aku keluar sampai aku datang ke rumah tadi, alatikana fiha faida babul baiti maftuh wa idza laisa fil baiti syai'. Begitu dia datang, lihat rumahnya pintunya terbuka dan di sana tidak ada sesuatu pun, sudah diberesi, sudah bersih, di dalamnya tidak ada apa-apa. Faqala li ahlud dar, kemudian berkatalah yang pemilik rumah tadi, mungkin dia nyewa atau apa gitu. Nah, dia keluar, maka yang punya rumah tadi mengatakan kepadaku, katanya, ya Aba Abdillah, maka bainaka wa baina hada ams, apa yang terjadi antara kamu dengan orang ini kemarin? Qultu malahu, ada apa katanya? Maka mereka mengatakan, ketika keluar dari sisimu ames, maka dia bentangkan tuh kain, kemudian dia masukin apa perkakas apanya di situ semuanya, kemudian diikat tidak tersisa, kemudian letakkan, kemudian dia bawa wa kharaja walam nadri aina dhahab. Tidak tahu kemana dia pergi. Subhanallah. Orang takutnya subhanallah atas jangan sampai orang tahu. Karena dinilai orang yang doanya mustajab itu orang yang dekat dengan Allah tentunya. Begitu angkat tangan kemudian turun hujan. Nah, begitu ada yang mengetahui atas apa tadi? Atas orang tersebut yaitu Ibnu Munkadir, maka dia segera jazakumullah khairan, segera lari meninggalkan rumahnya supaya jangan dikenal sama orang bahwasanya ini adalah orang hebat. Qala Muhammad ibn Munkadir fama taraktu bil Madinah daran a'lamuhu ila talabahu fiha walam ajidhu rahimahullahu taala. Dan tidaklah katanya di Madinah aku tinggalkan satu rumah yang aku tahu kecuali aku cari di rumah itu walam ajidhu, dan aku tidak mendapatkan orang tersebut, semoga Allah rahmati beliau. Artinya bahwa orang ini menghindar sejauh-jauhnya dari fitnah. Kenapa? Saat ada orang yang tahu ketika berdoa kemudian mustajab, karena ada di belakangnya saat itu. Walaupun dia sebetulnya bersyukur sangat kepada Allah ketika berdoa kemudian dikabul doanya. Ibnu Munkadir di belakangnya, sehingga kemudian satu saat kan dia nggak tahu ada di belakangnya, semestinya ketika keluar diikuti hari keduanya ternyata sudah tahu Ibnu Qadir bahwasanya dialah yang berdoa, kemudian dia menghindari fitnah tersebut sehingga subhanallah lari menjauh. Dan Ibnu Qadir mengatakan bahwa ketika aku mendatangi setiap rumah yang aku tahu, aku cari dia di Madinah, kemudian tidak didapatkannya, tidak didapatkan orang tersebut. Berarti dia adalah orang yang sangat menghindarinya atas fitnah pujian orang, sehingga lebih baik dia meninggalkan
Madinah tersebut, karena sudah ada yang tahu atas ijabah doanya. Hadirin wa hadirat jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ini adalah poin yang ingin kita sampaikan, bahwa ketika kita berhadapan di dalam kehidupan kita, bagaimana seorang mampu untuk bisa mensiasati dirinya supaya terselamatkan dari fitnah ketika dia beramal, maka hindari keterkenalan dia terhadap apa? Terhadap manusia. Sehingga kalau terindikasi orang tahu, sehingga akan mengkhawatirkan atas dirinya fitnah atas pujian orang, maka lebih baik menghindar. Dan ini adalah percontohan yang kita bisa dapatkan dari mereka berkait salaf dan takut mereka terhadap ketenaran dan popularitas. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya, kita beramal lillahi ta'ala dengan keikhlasan kita, dan kita berharap ajar satu-satunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri di dalam amal kita. Mudah-mudahan taufik menyertai kita semuanya. Dan berikutnya insyaallah as-salaf wal khauf minal ujub. Salaf dan takutnya mereka terhadap ujub dan kesombongan. Dan di sini ada satu sebagai tambahan, katanya di dalam kitab Al-Hilyah, rawa Ibnu Ashhab an rajulin qala Mutarif Ibnu Abdillah li'an abita naiman wasbaha nadiman ahabba ilayya min an abita qaiman wa asbaha mujiban. Kata beliau, disebutkan bahwa aku semalam tidur dan aku bangun dalam keadaan menyesal. Kenapa tidak sholat malam? Sholat subuh tapi tidak sholat malam, nyesel. Nadiman itu dalam penyesalan, dia meninggalkan sunnah. Itu lebih aku cintai daripada aku bangun kemudian aku pindah sholat, tapi paginya mu'jiban, ta'ajub, sombong terhadap diriku. Kenapa? Karena telah sholat malam. Maka yang bagus sholat malam tidak ujub gitu. Itu yang jadi pilihan terbaiknya. Kita sholat malam, kita tidak ujub. Tapi kalau sholat malam kemudian ujub, masih mending gak sholat tapi nyesel gitu. Kayak gitu nadiman, itu lebih dia pilih. Kalau sholat kemudian ujung-ujungnya ujub, semoga terhindar. Masih mending kita tidur, pagi-paginya nyesel kenapa tidak sholat, daripada sholat ujungnya ujub. Maka yang kita pilih, kita sholat, kita tidak ujub. Ini adalah bagian yang akan dibahaskan pada kesempatan yang akan datang, berkaitan dengan salaf wal khauf minal ujub, dan salaf takutnya mereka terhadap ujub, kesombongan. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.